Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Namun sebelum itu, mari kita lihat kembali materi inti dari masing-masing modul. Pada modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak, sehingga anak mampu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki 5 nilai. Yang pertama, berpihak pada anak. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima adalah inovatif. Seorang guru penggerak memiliki 5 peran. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima adalah mengembangkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, visi guru penggerak, kita belajar bagaimana melakukan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan-tahapan bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima adalah atur eksekusi. Tujuan dari tahapan-tahapan bagja ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Bapak Ibu Guru, pertanyaan berikutnya adalah, apa peran kita sebagai seorang guru, khususnya guru penggerak, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita masing-masing? Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang pada hakikatnya memiliki kewajiban yang sama dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padinya, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, dan lain-lain sebagainya. Dari pernyataan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai-nilai guru penggerak dan memahami peran-peran seorang guru penggerak adalah menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja, saling belajar satu sama lain, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, mari kita lihat materi-materi inti yang ada pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Atau dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Materi inti yang kedua adalah teori kontrol. Menurut William Glasser, yang mendasari teori kontrolnya kepada yang pertama, bahwa kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, seseorang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang ketiga, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang keempat, Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kelima, yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang kedelapan adalah pola berpikir menang-menang. Materi inti yang ketiga adalah teori motivasi, bahwa pada dasarnya setiap tindakan manusia didasari oleh 3 motivasi, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi tertinggi atau motivasi internal dari setiap tindakan atau perbuatan manusia. Materi yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dapat diartikan sebagai sesuatu yang buruk yang harus terjadi dan membuat kita merasa tidak nyaman untuk jangka panjang. Penghargaan membuat anak memiliki ketergantungan. Ketergantungan akan penghargaan merupakan motivasi eksternal, sehingga sebenarnya kita sedang menghukum anak untuk terus bergantung. Padahal seharusnya kita memberikan ruang untuk menumbuhkan motivasi internal. Materi inti yang kelima adalah posisi kontrol guru. Bahwa pada dasarnya seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Dan yang kelima adalah berposisi sebagai seorang manajer. Materi inti yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia. Bahwa pada dasarnya manusia melakukan tindakan atau perbuatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima dan dicintai. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa senang. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan atau pilihan-pilihan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan. Materi inti yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifat universal dan abstrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dari semua warga kelas, yang bersifat atau dalam bentuk positif yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Materi inti yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi memiliki 3 komponen atau tahapan-tahapan utama, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah saya mencermati materi-materi inti yang ada pada modul 1.4 ini, ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Yang pertama, disiplin. Selama ini saya memaknai disiplin sebagai suatu kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku. Tapi ternyata disiplin merupakan kemampuan dalam menggunakan potensi-potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang mulia. Yang kedua, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat bersama oleh warga kelas yang bersifat positif dan berorientasi pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang ketiga adalah restitusi.
Jadi, restitusi adalah upaya untuk mengembalikan siswa kepada kelompoknya setelah dia memiliki karakter-karakter yang kuat, setelah melalui perbaikan-perbaikan yang berdasarkan kepada kemauan dan kemampuan anak tersebut. Setelah saya mempelajari modul 1.4, ada beberapa hal yang terjadi pada diri saya yang terkait dengan cara berpikir. Yang pertama adalah bahwa pada dasarnya manusia, khususnya anak-anak, melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang didasari pada kebutuhan-kebutuhannya atau upaya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu tindakan yang salah maupun tindakan yang benar. Yang kedua adalah hanya individu itu sendiri yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak dapat dikontrol oleh orang lain. Sehingga motivasi terbaik adalah motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Lalu, seperti apakah pengalaman saya dalam menerapkan materi-materi inti yang ada pada modul 1.4 ini? Ada 3 pengalaman yang berkaitan dengan penerapan materi inti pada modul 1.4. Yang pertama adalah apabila saya menemukan siswa yang tidak menggunakan sepatu, maka konsekuensi yang saya tawarkan ada 2. Yang pertama adalah siswa tersebut boleh ikut belajar dengan catatan bahwa sampai nanti jam istirahat dia harus mengusahakan untuk menggunakan sepatu. Opsi yang kedua adalah apabila anak tersebut tidak menyanggupi untuk menggunakan sepatu sampai dengan jam istirahat, maka dia harus belajar tanpa menggunakan sepatu sampai dengan jam pulang. Kemudian penerapan yang kedua adalah pada kasus apabila saya menemukan siswa yang tidak atau terlambat menyelesaikan tugas. Apabila tugas itu merupakan tugas rumah dan belum diselesaikan pada pagi harinya, maka konsekuensinya adalah siswa tersebut harus menyelesaikan dulu tugasnya baru boleh masuk ke kelas. Kemudian yang kedua, apabila tugas itu adalah tugas yang berlangsung pada hari itu, maka konsekuensinya adalah siswa tersebut akan kehilangan jam istirahatnya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian penerapan yang ketiga adalah terkait dengan penggunaan sistem ranking. Khusus di sekolah saya, tahun ini adalah tahun pelajaran keempat meninggalkan sistem ranking. Untuk diketahui bahwa mulai tahun ajaran 2019-2020, sistem ranking di sekolah saya sudah tidak digunakan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan saya ketika menerapkan materi-materi inti yang ada pada modul 1.4? Khusus untuk kasus 1 dan 2, sampai saat ini saya merasa masih belum nyaman. Saya merasa masih belum benar, belum baik. Karena masih dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan apakah cara atau solusi yang saya tawarkan tersebut merupakan solusi yang tepat untuk mendidik anak-anak. Kemudian terkait dengan kasus tidak menggunakan ranking, jadi untuk diketahui bahwa pada awalnya banyak mendapatkan penolakan, khususnya dari rekan-rekan guru. Tetapi saya berusaha untuk meyakinkan bahwa ada banyak begitu dampak positif dengan menghilangkan sistem ranking tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah hal-hal apa saja yang sudah baik dan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki terkait dengan penerapan materi-materi inti yang ada pada modul 1.4. Hal-hal baik menurut saya adalah pertama, bahwa saya dan rekan-rekan guru di sekolah saya sudah mulai meninggalkan posisi guru sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah, tetapi sudah mulai mencoba dan banyak menggunakan posisi sebagai teman dan pemantau. Kemudian hal baik yang kedua adalah terkait dengan penghilangan sistem ranking. Karena setelah kami melakukan refleksi pada hari Sabtu kemarin,
semua rekan guru yang ada di sekolah saya melihat begitu banyak dampak positif. Kemudian hal yang perlu diperbaiki terkait dengan penerapan materi inti modul 1.4 adalah bahwa kita harus belajar terus untuk berpikir positif dan terbuka dalam menyikapi setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita, dan menuntun mereka untuk menemukan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ketika berinteraksi dengan siswa di sekolah saya dan rekan-rekan guru yang lain banyak mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman, bahkan sudah banyak mencoba untuk menjadi seorang pemantau. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, maka saya semakin memantapkan diri untuk terus mencoba dan belajar untuk mengambil posisi sebagai seorang pemantau dan belajar lagi untuk mengambil posisi sebagai seorang manajer. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya pernah menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya? Kalau saya melihat alur atau tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, maka saya berkesimpulan bahwa saya pernah atau bahkan sering menerapkan segitiga restitusi meskipun belum pada tahapan atau fase-fase yang sempurna, karena saya masih berkutat kepada dua tindakan, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Sementara untuk menanyakan keyakinan, saya masih belum mencoba untuk melakukannya, karena khusus materi keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang universal baru saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 ini. Bapak Ibu Guru, setelah saya mencermati materi-materi inti dan konsep-konsep yang ada pada modul 1.4, maka saya merasa bahwa sangat penting dan sangat perlu untuk kita bekerja sama dan berkolaborasi dari semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang positif, suasana yang positif, sehingga terciptalah budaya positif di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu Guru, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu Guru untuk memperbaiki praktik-praktik pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.